Hai anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari matematika kelas 5 bab kecepatan, yaitu ada kaitannya yang kita pelajari materi kemarin. Langsung saja marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya? Kalian tahu kecepatan itu apa? Oke, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, sekarang apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata yaitu kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, kita akan menggunakan rumus. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Nah, jika dituliskan dalam simbol kecepatan rata rumusnya, V sama dengan S per T. V yaitu kecepatan rata-rata, di mana S adalah jarak yang ditempuh. T adalah waktu yang ditempuh. Nah, kalau kita menggunakan sekitar rumus menjadi jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau tadi menggunakan bahasa Inggris, sekarang yang kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan segitiga, yaitu ada jarak, ada waktu, ada kecepatan, di mana ada garis horizontal, ada vertikal, di mana garis horizontal memiliki makna yaitu dibagi. Sekat garis horizontal itu adalah dibagi. Sedangkan yang vertikal itu dikali. Contohnya begini. Kalau kita mencari jarak, kita tutup jaraknya. Nah, berarti kita harus menggunakan kecepatan kali waktu. Nah, kecepatan dikali waktu. Nah, bagaimana kalau kita mencari kecepatan? Nah, kecepatannya yang ditutup, maka jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, bagaimana kalau kita mencari waktu? Nah, mencari waktu sama dengan jarak, karena ini pembatasnya ini dibagi, maka jarak dibagi kecepatan. Nah, satuan kecepatan itu apa aja ya? Nah, satuan kecepatan itu ada kilometer per jam, kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, meter per menit, meter per detik. Yang intinya bahwa satuan kecepatan itu gabungan dari satuan panjang dengan satuan waktu. Satuan panjang dibagi satuan waktu. Kita akan mencoba mengkonversi satuan kecepatan atau merubah satuan kecepatan ke kecepatan yang lain. Langsung saja contoh yang pertama. 3 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Masih ingat ya, kita merubah dulu satuan panjangnya menggunakan tabel satuan panjang. Nah, kita garis batasnya jangan lupa, kilometer sampai meter. Kemudian masukkan 30 di angka kilometer karena batasnya di kilometer. Karena tidak ada, maka ini sampai meter kosong, maka ditambah 0. Kemudian ingat satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit atau tandanya 1 dikali 60. Nah, jadi 3 km per jam sama dengan 30 km dibuat ke meter sama dengan 30.000 meter.
1 jam sama dengan 60 menit. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Kita coret karena ada nolnya. Oke, karena sudah dicoret, sama dengan 30.000 dibagi 6. Berapa? 500 meter per menit. 30 dibagi 6, 5. Karena nolnya, 30 bagi 6, 5. Karena nolnya masih 2, kita turunkan. Bisa ditulis 5.000 meter per menit. Boleh ditulis lagi seperti ini, 5.000 meter per menit. Contoh yang kedua, yaitu 300 hektometer per 120 menit. Sama dengan berapa kilometer per jam? Langkah yang pertama yang harus kalian kerjakan yaitu mengkonversi satuan panjangnya. Kita buat tabel terlebih dahulu. Kemudian garis batas dari hektometer sampai kilometer. Karena dari hektometer, maka ditulis dari belakang 0, 30. Karena batasnya habis, jadi 30 ditulis semuanya. Kemudian ingat, kilometer, karena ini sampai kilometer maka dikasih koma. Jadi 30. Nah, ingat 1 menit sama dengan 1/60 jam atau dibagi 60. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. 300 hektometer sama dengan 30 kilometer. 120 menit, karena 1 menit itu tadi sama dengan 1/60, 120 dikali 1/60, atau langsung 120 dibagi 60 menit. Nah, kemudian 30 tetap 120 dibagi 60 ada 2, pintar. Kemudian 30 dibagi 2 sudah jelas ada 15 menit. Maaf, ini belum keedit ya. Jadi ini satuannya masih keliru. 2 menit. Ini 2 jam, maaf. Ini masih keliru. 120 menit sama dengan yang keliru ini ya, jam. Nah, kemudian hasilnya akhirnya 15 km per jam. Nah, boleh ditulis seperti ini. Ini sama aja artinya. Soal yang ketiga, 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, seperti biasanya, kita buat dulu tabel ukuran panjangnya. Kemudian diberi batas kilometer sampai meter. Karena ini satuannya di kilometer, maka masukkan di kilometer. Karena sampai meter, kosong, tidak ada angka lagi, kasih 0. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita rubah satuan waktunya, jam sampai ke detik. Nah, ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 60 menit, ada 3.600 detik, karena 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, dapatnya 3.600 itu dari 60 dikali 60, sama dengan 3.600 detik. Nah, jadi bisa dituliskan 36 km sama dengan 36.000 meter. Nah, per jam. Setiap per itu pasti ada 1, cuma tidak ditulis. Maka 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, kemudian karena ini ada nolnya untuk menyingkat waktu dalam pembagian, maka kita coret saja. Nah, karena di bawah ada 2 nol, maka dicoret juga 2. Sama-sama dicoret ya, atas dan bawah sama-sama dicoret dengan nolnya, sebanyak nolnya. Oke, selanjutnya tinggal 360 dibagi 36.
Nah, tinggal 36 bagi 36, 1. Masih 0,1. Berarti hasilnya 10 meter per detik. Oke, bisa dituliskan yang lainnya menjadi 10 meter per detik garis miring. Oke, mudah bukan? Oke, lanjut. Kita akan memahami soal cerita. Ada Edo, seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, diketahui S 100 meter, S itu jarak, T 10 detik waktu. Apa yang ditanyakan berarti? Berapakah kecepatan? Berarti kecepatan itu V. Nah, jawab V sama dengan S per T. Sama dengan 100 per 10. Ini bisa menggunakan segitiga untuk mengingatnya. Sama dengan 10 meter per detik. Jadi, kecepatan lari Edo 10 meter per detik. Perbandingan. Oke, kita akan coba membandingkan. Bandingkan kecepatan antara dua kejadian berikut. Yang satu, mobil A sama-sama berangkatnya 15 menit dengan jarak tempuh 10 km. Yang satu 20 menit, mobil B 25 km. Nah, diketahui, ini bisa ditulis seperti ini. Diketahui kecepatan mobil A sama dengan 10 km per 15 menit. Kecepatan mobil A, B, maaf ya, ini masih keliru. Mobil B sama dengan 25 km per 20 menit. Ditanya, mobil mana yang paling cepat? Maka kita hitung satu-satu. Jawab. Yang ditanyakan V mobil A, kecepatan mobil A sama dengan 10 km per 15 menit. Sama dengan ini bisa dikerjakan dengan bentuk pistol. Nah, hasilnya 0,67. Ini dengan cara pecahan bentuk desimal. Yang B, 25 km per 20 menit. Sama dengan 1,25 km per menit. Jadi karena satuannya sudah sama, perbandingannya bisa kita lihat. Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Semoga kalian paham atas penjelasan usaha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.